takkan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gemerlap panggung Dangdut Akademi 7, ada satu nama yang hampir selalu menjadi pusat perhatian, bahkan ketika ia tidak sedang bernyanyi. Nama itu adalah Lesti Kejora. Sosok yang tumbuh dari panggung yang sama, dari seorang peserta sederhana hingga menjadi ikon dangdut nasional. Kini, kehadiran Lesti di DA7 bukan sekedar sebagai figur publik, tetapi sebagai cermin perjalanan, pengalaman, dan ketulusan dalam menilai dangdut itu sendiri. Menjelang Grand Final DA7, publik kembali dibuat penasaran. Bukan hanya soal siapa yang akan menjadi juara, tetapi juga bagaimana pandangan Lesti terhadap para finalis, khususnya sosok Valen yang belakangan disebut-sebut lebih dangdut oleh banyak penonton. Pertanyaannya kemudian muncul, benarkah Lesti berharap Valen yang akan keluar sebagai juara? Ataukah ini hanya tafsir publik terhadap sikap dan komentar Lesti yang selama ini dikenal jujur namun lembut? Lesti bukan juri yang gemar menghakimi. Gaya penilaiannya selalu dibalut dengan bahasa yang halus, penuh empati, dan syarat makna. Ia jarang mengeluarkan komentar yang bersifat menjatuhkan. Sebaliknya, setiap kritiknya hampir selalu diakhiri dengan motivasi, seolah ia paham betul bagaimana rasanya berdiri di atas panggung sebagai peserta, menahan gugup, dan membawa harapan keluarga. Karena itulah, setiap kata Lesti memiliki bobot, bukan karena kekuasaan, tetapi karena pengalaman. Ia tahu bagaimana dangdut bukan sekedar teknik vokal, melainkan soal rasa, karakter, dan kejujuran saat bernyanyi. Dan di titik inilah, nama Valen mulai sering dikaitkan dengan penilaian Lesti. Sebagian penonton menilai Valen memiliki karakter dangdut yang kuat, bukan hanya dari cengkok, tetapi dari pembawaan, ekspresi, hingga cara ia menyatu dengan lagu. Namun penting untuk dipahami, ketika Lesti memberi apresiasi pada seorang peserta, itu bukan berarti ia menginginkan peserta lain kalah. Lesti selalu berdiri di posisi mendukung semua anak didiknya untuk tumbuh, bukan untuk dipertentangkan. Justru disinilah letak kedewasaan Lesti. Ia tidak pernah menunjukkan keberpihakan secara terbuka. Jika ia memuji, itu karena memang ada kualitas yang patut diapresiasi. Jika ia mengingatkan, itu karena ia peduli. Dan jika publik menangkap sinyal tertentu, bisa jadi itu lahir dari konsistensi Lesti dalam menilai dengan hati, bukan dari keinginan menentukan pemenang. Perlu diingat, Lesti pernah berada di posisi para peserta DA7 hari ini. Ia tahu betul bagaimana komentar juri bisa menjadi beban atau justru menjadi kekuatan. Karena itu, setiap kalimatnya selalu terukur. Ia tidak ingin satu ucapannya melukai mimpi siapapun. Sikap inilah yang membuat Lesti tetap dicintai lintas generasi, bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai pribadi. Maka ketika publik bertanya, benarkah Lesti berharap Valen jadi juara? Pertanyaan yang lebih tepat mungkin adalah, apakah Lesti sedang melihat potensi dangdut yang kuat dalam diri Valen? Dan jika iya, itu bukan bentuk keberpihakan, melainkan pengakuan jujur seorang senior terhadap kualitas seorang junior, sebuah hal yang justru menunjukkan ketulusan dan keadilan. Istilah lebih dangdut sebenarnya bukanlah kalimat baru di dunia musik. Namun, ketika istilah ini muncul di tengah kompetisi sebesar Dangdut Akademi 7, maknanya menjadi jauh lebih dalam. Terlebih lagi, ketika publik mengaitkannya dengan pandangan Lesti Kejora, seorang penyanyi yang tumbuh dari dangdut tradisional, merasakan pahit manis panggung, dan kini dipercaya sebagai rujukan rasa dalam musik dangdut modern. Bagi Lesti, dangdut tidak bisa diukur hanya dari tinggi rendah nada atau seberapa rumit cengkok yang dimainkan. Dangdut adalah cerita tentang bagaimana seorang penyanyi menyampaikan emosi, menghidupkan lirik, dan membuat penonton merasa dekat, bahkan tersentuh. Inilah nilai yang sering kali tersirat dalam setiap komentar Lesti di panggung DA7. Ketika Lesti mengomentari penampilan seorang peserta, ia hampir selalu menyinggung soal rasa, kejujuran, dan pembawaan. Jarang sekali ia terpaku pada teknis semata. Hal ini bukan tanpa alasan. Lesti tahu betul bahwa dangdut lahir dari rakyat, tumbuh dari kejujuran, dan hidup dari perasaan. Maka siapapun yang mampu menyanyikan dangdut dengan hati akan terasa berbeda. Dalam konteks inilah, banyak penonton menilai Valen memiliki warna dangdut yang kuat. Bukan berarti peserta lain kurang baik, melainkan karena Valen dinilai mampu menyatu dengan lagu yang ia bawakan.
Cara ia berdiri di panggung, ekspresi wajahnya, hingga interaksi dengan musik memberi kesan bahwa ia menikmati dangdut, bukan sekedar menyanyikannya. Namun penting untuk digarisbawahi, Lesti tidak pernah melabeli siapapun secara mutlak. Ia tidak mengatakan inilah yang paling dangdut dan lainnya tidak. Yang ia lakukan adalah memberi ruang pada setiap peserta untuk berkembang sambil menunjukkan standar rasa yang ia pahami dari pengalaman panjangnya di dunia dangdut. Justru disinilah letak keindahan peran Lesti sebagai juri. Ia tidak membentuk peserta menjadi versi Lesti, tetapi membimbing mereka menemukan jati diri masing-masing. Jika ia melihat potensi yang kuat pada seorang peserta, ia akan menyebutkannya sebagai bentuk dorongan, bukan penghakiman. Publik kemudian menafsirkan apresiasi Lesti terhadap Valen sebagai sebuah harapan. Padahal bisa jadi itu adalah refleksi kejujuran seorang senior yang melihat dangdut masih hidup dalam diri generasi baru. Lesti memahami, menjaga dangdut berarti menjaga rasa, bukan sekedar mengejar kemenangan. Di titik ini, penting untuk bersikap adil. Apresiasi terhadap Valen tidak berarti mengesampingkan peserta lain. Lesti berkali-kali menegaskan bahwa setiap finalis memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Dan sebagai juri, tugasnya bukan memilih juara, melainkan menjaga kualitas dan nilai dangdut tetap terhormat. Maka ketika muncul anggapan bahwa Lesti berharap Valen menjadi juara, sesungguhnya yang sedang kita saksikan adalah bagaimana Lesti menghargai keaslian rasa dangdut. Sebuah sikap yang lahir dari cinta, bukan dari kepentingan. Di setiap musim kompetisi, selalu ada satu fenomena yang berulang. Penonton menafsirkan lebih dari apa yang sebenarnya terjadi di atas panggung. Hal yang sama juga terjadi di Dangdut Academy 7, khususnya ketika sorotan publik tertuju pada Lesti Kejora. Setiap senyum, anggukan, bahkan tatapan mata Lesti seringkali dianggap sebagai sinyal tersembunyi tentang siapa yang ia dukung. Padahal bagi Lesti, sikap hangat di panggung adalah hal yang sangat manusiawi. Ia bukan tipe juri yang menjaga jarak secara kaku. Ia hadir sebagai seseorang yang pernah berada di posisi peserta, yang memahami betul tekanan, rasa gugup, dan harapan besar yang dibawa setiap anak DA7. Maka wajar jika empatinya kerap terlihat lebih jelas dibanding juri lainnya. Ketika Lesti terlihat lebih sering senyum atau mengangguk saat penampilan Valen, sebagian penonton langsung menarik kesimpulan bahwa ia sedang memihak. Namun jika ditelaah lebih dalam, sikap tersebut bisa jadi merupakan respon spontan terhadap rasa dangdut yang ia tangkap saat itu, bukan bentuk dukungan personal. Lesti menilai berdasarkan apa yang ia rasakan di momen tersebut. Dangdut yang hidup di panggung memang bisa memunculkan reaksi emosional. Dan Lesti tidak menutupi reaksinya, karena baginya, kejujuran dalam menilai adalah bentuk penghargaan terhadap kerja keras peserta. Namun di sisi lain, Lesti juga sering terlihat memberi perhatian penuh pada peserta lain. Ia mendengarkan dengan seksama, memberi masukan yang membangun dan tak jarang menyemangati mereka secara verbal. Hanya saja, momen-momen ini sering luput dari sorotan, karena publik lebih fokus pada narasi besar yang sedang ramai dibicarakan. Perlu dipahami, Lesti tidak memiliki kepentingan untuk memenangkan satu nama tertentu. Reputasi dan integritasnya jauh lebih besar daripada sekedar isu dukung-mendukung. Sebagai figur yang tumbuh dari kompetisi, ia justru sangat menjaga keadilan, karena ia tahu betul bagaimana rasanya jika penilaian dianggap tidak objektif. Bahasa tubuh Lesti juga mencerminkan karakternya yang lembut. Ia bukan juri yang ekspresinya datar atau dingin, ia bereaksi dengan hati. Dan inilah yang terkadang membuat publik lupa bahwa reaksi emosional bukan berarti keputusan. Ketika Lesti mengapresiasi Valen, itu adalah pengakuan atas penampilan pada malam itu, sama seperti ketika ia memuji peserta lain di kesempatan berbeda. Semua terjadi dalam konteks panggung, bukan dalam rencana besar menentukan siapa yang akan menjadi juara. Justru sikap inilah yang menunjukkan kedewasaan Lesti. Ia tidak menahan ekspresi demi citra, tetapi tetap menjaga kata-katanya agar tidak melukai atau menjatuhkan siapapun. Ia sadar, ucapannya memiliki pengaruh besar, dan karena itu ia menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Maka jika publik merasa Lesti lebih dekat dengan Valen, bisa jadi itu bukan soal keberpihakan, melainkan kecocokan rasa dangdut di momen tertentu. Sesuatu yang sangat subjektif dan manusiawi.
Menjelang Grand Final Dangdut Academy 7, satu pertanyaan terus bergema di kalangan penonton. Seberapa besar sebenarnya pengaruh Lesti Kejora terhadap siapa yang akan menjadi juara? Pertanyaan ini wajar muncul, mengingat nama Lesti bukan sekadar juri biasa. Ia adalah ikon dangdut, sosok yang dihormati dan suaranya kerap dijadikan rujukan oleh publik. Namun di balik sorotan itu, ada satu hal penting yang sering terlupakan. Lesti berada di posisi yang sangat profesional. Ia memahami betul batas antara penilaian, harapan, dan keputusan akhir. Sebagai juri, tugasnya adalah memberi masukan, bukan menentukan takdir. Juara DA7 tidak lahir dari satu suara, apalagi dari satu hati. Lesti selalu menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Ada mekanisme penilaian, ada suara juri lain, ada respon penonton, dan ada proses panjang yang harus dihormati. Dalam posisi ini, harapan pribadi tidak pernah ia jadikan arah keputusan. Jikapun ia memiliki kekaguman terhadap karakter dangdut seorang peserta, itu tidak otomatis berarti ia ingin peserta tersebut menang. Justru yang sering disampaikan Lesti adalah harapan agar siapapun yang menjadi juara benar-benar siap secara mental, musikal, dan moral. Ia tahu gelar juara bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dan karena itulah, Lesti cenderung menekankan kesiapan, bukan sekadar potensi. Ketika publik mengaitkan nama Valen dengan harapan Lesti, sesungguhnya yang terlihat adalah konsistensi Lesti dalam menilai kualitas dangdut. Jika hari ini ia mengapresiasi Valen, esok ia bisa memberi catatan penting untuk perbaikan. Semua berjalan dinamis, mengikuti perkembangan peserta dari waktu ke waktu. Lesti juga sangat sadar bahwa kata berharap bisa menjadi beban besar bagi peserta. Ia tidak ingin satu pujian justru menimbulkan tekanan atau ekspektasi berlebihan. Oleh karena itu, bahasa yang ia gunakan selalu dijaga. Ia memilih kata yang membangun, bukan mengangkat satu nama terlalu tinggi. Sikap ini mencerminkan kedewasaan Lesti sebagai seorang seniman. Ia tidak memanfaatkan posisinya untuk menciptakan narasi juara. Ia justru ingin menjaga agar kompetisi tetap sehat, adil, dan berorientasi pada kualitas. Sebuah sikap yang tidak semua orang mampu lakukan di tengah sorotan besar. Maka jika ada anggapan bahwa Lesti berharap Valen menjadi juara, mungkin yang sebenarnya terjadi adalah Lesti berharap dangdut tetap hidup di tangan generasi yang tepat. Siapapun orangnya, selama ia jujur, rendah hati, dan siap belajar. Pada akhirnya, pembahasan tentang apakah Valen dinilai lebih dangdut dan apakah Lesti berharap Valen menjadi juara, membawa kita pada satu pemahaman yang lebih luas, bahwa Dangdut Academy 7 bukan sekadar ajang mencari pemenang, melainkan ruang pembelajaran tentang rasa, sikap, dan kedewasaan dalam bermusik. Dan di dalam ruang itulah, peran Lesti Kejora menjadi sangat berarti. Lesti tidak hadir sebagai sosok yang ingin menentukan arah cerita. Ia hadir sebagai penjaga nilai tentang kejujuran dalam bernyanyi, tentang menghargai proses, dan tentang bagaimana seorang penyanyi seharusnya tumbuh tanpa harus menjatuhkan yang lain. Sikap ini terlihat jelas dalam setiap komentarnya, yang selalu berusaha membangun, bukan membandingkan. Jika Lesti terlihat mengapresiasi Valen, itu adalah bentuk pengakuan terhadap rasa dangdut yang ia tangkap di momen tertentu. Namun apresiasi itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu disertai dengan harapan agar peserta terus belajar, tetap rendah hati, dan siap menghadapi dunia nyata setelah lampu panggung padam. Yang perlu kita pahami, Lesti tidak sedang memilih siapa yang harus menang. Ia sedang memastikan bahwa siapapun yang melangkah lebih jauh membawa nilai dangdut dengan cara yang terhormat. Bagi Lesti, juara sejati bukan hanya mereka yang mengangkat piala, tetapi mereka yang mampu menjaga karakter, sikap, dan kecintaan pada musiknya. Sebagai penonton, kita memiliki peran yang tidak kalah penting. Kita bisa memilih untuk memperbesar perbedaan atau justru memperkuat apresiasi. Kita bisa terjebak dalam asumsi atau belajar melihat dengan sudut pandang yang lebih luas. Dan dari sikap Lesti, kita diajak untuk lebih bijak dalam menilai, lebih sabar dalam menyimpulkan. Dangdut akan terus berkembang, wajahnya akan terus berubah dan generasinya akan terus berganti. Namun selama masih ada sosok seperti Lesti Kejora yang menilai dengan hati, berbicara dengan empati, dan bersikap dengan tanggung jawab, dangdut akan tetap memiliki arah yang jelas. Maka terlepas dari siapa yang akan menjadi juara Dangdut Academy 7, satu hal yang pasti,
Lesti telah memberi contoh bagaimana menjadi besar tanpa kehilangan ketulusan, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak, tetap dukung Dangdut Indonesia, tetap jaga rasa dan tetap hormati proses.